Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak, Ibu guru hebat dimanapun berada, mohon izin untuk menyampaikan tugas aksi nyata modul 2.2, yaitu pembelajaran sosial emosional. Saya Siti Umi Fitriah, calon guru penggerak Angkatan 5 Kota Salatiga. Pengajar praktik saya adalah Bapak Mahmudi, sedangkan fasilitator saya adalah Ibu Tengku Frida Nenti. Langsung saja, mari langsung kita ikuti ya. Untuk tujuan dari aksi nyata saya adalah setelah saya mempelajari modul 2.2, kemudian saya merencanakan modul ajar atau RPP di demonstrasi kontekstual. Saya harus mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas saya. Untuk saat ini, saya akan mengintegrasikan dalam praktek mengajar saya dan dalam kurikulum akademik. Sedangkan tagihan yang diminta adalah setelah saya menerapkan pembelajaran sosial emosional, itu ada beberapa pertanyaan yang harus saya ikuti seperti yang tertuang di dalam LMS, yaitu antara lain apa yang saya lihat dalam proses tersebut atau peristiwa, kemudian bagaimana perasaan saya, bagaimana pembelajarannya, dan apa umpan balik yang saya dapatkan, dan apa yang dapat saya terapkan untuk memperbaiki pembelajaran saya. Dan untuk refleksi akan saya buat di konten yang terpisah. Hal ini berkaitan dengan durasi pembelajaran, sehingga pada konten ini hanya pelaksanaan aksi nyata saja, yaitu pembelajaran sosial emosional. Langsung kita lanjutkan. Untuk pembelajaran sosial emosional, saya karena saya adalah guru IPA dan kebetulan materi yang saat ini pas saya ajarkan adalah perubahan fisika dan kimia, dan untuk membatasi agar tidak terlalu panjang durasi, saya hanya mengambil satu kelas, yaitu kelas 7A. Kenapa? Karena saya mengajar 3 kelas. Kalau tiga-tiganya saya sampaikan dalam konten ini, durasi video akan terlalu panjang, sehingga saya mewakilkan saja untuk kelas 7A. Nah, langkah yang pertama itu ini ya, saya membuat modul ajar pembelajaran sosial emosional fisika dan kimia di kelas 7. Yaitu dengan tujuan ramen ya, nanti akan saya jelaskan tersendiri. Dan inilah RPP yang saya susun pada demonstrasi kontekstual yang akan saya praktekkan di aksi nyata ini. Untuk RPP lebih lanjut nanti akan saya linknya saya sertakan di deskripsi di Google Drive saya. Sedangkan tujuan aksi adalah setelah penerapan sosial emosional, siswa saya akan menjadi ramen ya. Ramen di sini apa? R-nya adalah relax, A-nya adalah asik, N-nya adalah menyenangkan, E-nya enjoy dan nyaman. Inilah tujuan akhir yang ingin saya dapatkan ketika saya menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya. Sedangkan KSE yang saya kembangkan adalah KSE yang sebenarnya saya sendiri tanpa menyadarinya sudah melaksanakan dalam pembelajaran sehari-hari. Cuma saya belum menyadarinya. KSE yang akan saya terapkan antara lain yaitu kesadaran diri, berdoa di awal di akhir pelajaran, relax atau melaksanakan ice breaking, membawa alat dan bahan saat praktikum, menjawab pertanyaan guru,
Sedangkan KSE pengelolaan diri atau manajemen diri yaitu fokus dalam belajar, mampu bekerja sama dalam kelompok, mampu mempresentasikan hasil belajar kerja kelompok. Kemudian untuk kesadaran sosialnya adalah bekerja sama dengan teman satu kelompok, menghormati pendapat orang lain, melaksanakan ice breaking. Kemudian untuk keterampilan berelasi adalah melaksanakan ice breaking, membangun relasi dalam bekerja sama dalam kelompok, berkomunikasi dengan jelas dan efektif, kemudian tangguh dengan berpendapat. Yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dan ini antara lain melaksanakan keyakinan kelas, membawa alat dan bahan saat praktikum, mengerjakan soal yang diberikan guru, membuat tugas air yang harus dibuat, dan mampu mempresentasikan hasil kerja di depan kelas. Sebelum saya melaksanakan pembelajaran, terlebih dulu saya melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa. Di sini kebetulan saya memetakan berdasarkan 3 hal, yaitu minat, kesiapan, dan profil belajar siswa. Saya ini membuat dalam bentuk Google Form, saya berikan ke siswa, dan ini hasilnya. Berdasarkan minat, kami mendapatkan 3 kelompok, yaitu kelompok bermain peran, menggambar, dan menulis. Masing-masing siswa sudah mengisikan sesuai dengan memang berdasarkan minatnya. Kemudian berdasarkan kesiapan belajar, kami mendapatkan belum siap, siap, dan sangat siap. Selanjutnya berdasarkan gaya belajar. Berdasarkan gaya belajar ini yang saya tampilkan adalah data real. Auditori satupun dari siswa kelas 7A memang tidak ada yang memilih atau dia merasa tidak dalam bentuk auditori, sehingga pilihannya ada di visual dan kinestetik. Kemudian inilah RPP KSE yang berupa pendahuluan ya. Langsung saja di kegiatan pendahuluan, dan inilah. Dan selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik. Siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Ngomong-ngomong dari rumah udah pada sarapan belum? Sudah. Bagus sekali. Terus ini, apakah hari ini teman-teman yang nggak masuk? Tidak. Semuanya nih, berarti? Iya. Ya bagus ya. Memang kelas kita itu kehadirannya benar-benar maksimal, dan ini membuat saya sebagai guru kalian sangat bangga ya, karena kedisiplinan kalian untuk mengikuti pembelajaran ini ternyata sudah maksimal. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini biar pembelajaran kita lancar tanpa halangan suatu apapun, mari silakan keluarganya memimpin doa pembelajaran hari ini. Silakan. Ya, terima kasih Bapak yang sudah memimpin doa. Selanjutnya dalam ini ya, topik kali ini kan kelanjutan dari kemarin ya. Kita buat keyakinan kelas yang akan kita pakai di hari ini ya, untuk pembelajaran di hari ini. Nah, sekarang apakah ada usul dari kalian kira-kira keyakinan kelas yang akan kita terapkan untuk pembelajaran saat ini apa? Ya, kamu Mas? Saat ice breaking semua mengikuti tanpa terkecualian. Ya. Saat nanti ada ice breaking ya atau relaksasi, semuanya mengikuti tanpa kecuali. Bisa diterima semuanya? Bisa. Saya tuliskan disepakati satu, yaitu ice breaking semuanya mengikuti. Sekarang ada lagi yang lainnya lagi ya, kamu Mbak? Iya. Saat berdiskusi dilarang bercanda. Apa ada yang tidak setuju? Setuju semuanya. Saya tuliskan
berarti diskusi dilarang bercanda. Nah, apa ada yang lain? Iya, cukup 2 ini saja ya. Cukup 2 ini, kalau keyakinan kita sepakati, langsung nanti kita terangkan. Jadi keyakinan kelas pembelajaran hari ini adalah ada 2. Saat SBK semuanya nanti mengikuti tanpa kecuali. Kemudian yang kedua, saat diskusi juga tidak boleh bercanda. Bisa melaksanakan? Ya. Terima kasih. Kemudian selanjutnya saya akan mereview pembelajaran yang telah kalian lakukan sebelum ke materi saat ini ya. Seperti yang kita ketahui, materi saat ini adalah materi kelanjutan dari kemarin. Kemarin kita sudah mempelajari tentang zat bermacam-macam zat. Coba masih ada yang ingat materi kemarin tentang zat itu ada berapa Mbak? Ada 3. Apa saja? Saya sebutkan. Padat, cair, dan gas. Betul atau salah? Dari sini saya bisa mengetahui kalau kalian itu siap untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian agar kita tidak tegang, ini pagi-pagi semuanya pada tegang ya. Bagaimana kalau kita SBK yang pertama ya? Semuanya berdiri. ada yang berkeringat ya malah. Ya, ini menandakan kalau kita kembali fresh, berarti siap untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya saya mengingatkan kembali, kemarin kalian sudah mengisi Google Form tentang kebutuhan belajar kalian. Ada minat, ada kesiapan belajar, ada gaya belajar. Ketiga-tiganya sudah. Dan untuk kali ini saya akan memetakan kalian dalam minat belajar, ya. Menjadi berapa main?
3 kelompok, yaitu kelompok gambar, kelompok menulis, sama kelompok bermain. Masih ingat kan? Ya. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kali ini ya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa atau kalian peserta didik dapat menganalisis perubahan kimia dan perubahan fisika. Nanti akan kalian praktek lebih dalam diskusi ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa menjelaskan ciri-ciri dari reaksi kimia, ya seperti itu. Untuk materinya adalah perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya, setelah penjelasan pembelajaran ini, itu juga akan menjelaskan skenario pembelajaran dari ini ya. Biasa. Nanti di kegiatan ini akan memberikan LKPD. Ini sudah saya siapkan ya. LKPD saya bagi sesuai dengan kelompoknya kemarin. Cuma ada 3 kelompok kan? Nah, LKPD yang ada di sini tolong nanti di sini ada petunjuk cara melaksanakannya. Nama kelompoknya di sini ya, jangan lupa. Jadi saya menilainya juga mudah. Kerjakan apa yang diberitakan di sini per kelompoknya. Yang saya nilai mulai dari keterangan dan kata. Jadi tolong diisikan benar-benar yang terjadi dan yang kamu amati nanti. Dan nanti kesimpulannya kamu tulis di sini, ya, itu ya. Iya. Kita lanjutkan. Untuk selanjutnya, sebelum ibu membagikan LKPD ini, ya, saya kan ingin membuat kalian paham. Fresh, apalagi kegiatan inti dan kegiatan yang utama. Ibu akan melakukan teknik stop. Nah, apa itu teknik stop? Tolong, apa yang ada di video teknik stop ini ikuti. Agar apa? Agar kamu semakin apa? Relax, ya. Jadi nanti praktikum kamu lancar, tidak ada masalah, dan semuanya baik-baik saja, dan kamu tetap bahagia. Nah, siapkan posisi di tempat dudukmu masing-masing. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk,
Nafas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang napas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Bagaimana? Lebih keras atau tidak? Ya. Nah, dan ini kita langsung ke bagian kegiatan inti. Awalnya ini ya, sebelumnya saya buka apalagi ukurannya sudah semakin ringan ya, udah menjadi awal. Kemudian terjadi pelarut. Contohnya mulai yang dilakukan di dalam air dan kita membuat teh manis atau juga kopi ya. Kemudian yang keenam, terjadi perubahan bentuk energi. Contoh, jika filamen tungsten diberi aliran listrik, maka energi listrik pada tungsten berubah menjadi energi panas seperti pada lampu hijau. Yang pertama ya, saya akan membagikan PKBD. Ketua kelompoknya memimpin diskusi termasuk mempraktikkan yang ada di sini. Ya, ketuanya yang berperan ya. Ini kelompok kamu. Ini kelompok ini, keluarga tiga kelompok. Silakan langsung ketua kelompoknya mimpin diskusi. Berikan ke ketua kelompoknya. Ketua kelompoknya kalau ini anggotanya paling banyak ini biar ada 2 bagian. Ayo, ingat mas, nanti diisi anggota kelompoknya apa saja. Kemudian siapkan alat yang lainnya, siapkan alat dan bahan yang harus diamati. Lilin, kertas, api. Ya, boleh apa-apa. Ayo, pilihnya dihidupkan. Kondisinya bagaimana?
Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Kegiatan percobaan siswa 1, lilin perubahan hujat adalah lilin tetap. Perubahan fisika. 2, sumbu lilin perubahan hujat sumbu terbakar. Jenis perubahan kimia. 3, kertas perubahan hujat menjadi abu. Jenis perubahan kimia. Nomor 4, es batu perubahan hujat sampai jenis perubahan fisika. Benda yang mengalami perubahan fisika adalah vibrasi magnetik. Benda yang mengalami perubahan kimia sumbu lilin dan kertas. Kesimpulannya, perubahan fisika tidak terjadi dan baru. Kimia terjadi dan baru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, bagaimana presentasi kelompok dari kelompok Dan inilah hasil kerja dari kelompok menulis ya. Mereka menuliskan dalam LKPD, kemudian masing-masing individu juga menuliskan laporan praktikumnya dalam karena sekarang adalah era digital, mereka menuliskan dalam Canva. Kemudian ini dari hasil kelompok bermain peran, dan ini hasilnya. Ini membakar lilin, kertas dibakar, es batu mencair, sumbu lilin dibakar, dan ini hasilnya. Dan ini infografis dari Canva-nya. Kemudian ini dari kelompok menggambar ya. Kelompok menggambar juga mengisikan LKPD, juga membuat dalam bentuk infografis. Sekarang kita masuk ke penutup. Sekarang semuanya berhenti, kita ulang kembali ya. Ikuti SDK yang saya siapkan. Semua berdiri. Ikuti gerakan yang ada di sini. 5, 4, 3, 2. Siapa yang bisa menunjukkan pengertian dan sebagainya mengenai perubahan fisika? Ya, kamu Fajar.
terlalu panjang nak ya. Yang saya inginkan itu jawaban yang langsung to the point, apa yang sudah kamu praktekkan. Coba, ada yang bisa mengasih jawaban yang singkat itu enggak? Ya. Kalian sudah praktek kan? Tengok kemarin, barusan. Ketika lilin itu meleleh, apa yang terjadi dengan lilin? Bentuknya berubah tidak? Tidak. Nah, jadi itu bisa kita simpulkan. Kalau perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak menunjukkan zat baru. Contohnya lilin meleleh, dia cuma meleleh, zatnya masih sama-sama lilin. Contohnya lagi yang kalian praktekkan apa? Es batu. Ketika es batu bercair, apakah cairannya berubah? Tidak menjadi air? Tidak, tetap menjadi air. Nah, perubahan fisika sudah, sekarang perubahan kimia. Siapa yang mau menjelaskan perubahan kimia? Ya, kamu Mas. Kimia merupakan terima kasih ya. Intinya seperti yang sudah kita lakukan dalam praktikum, perubahan kimia adalah perubahan yang tidak menimbulkan zat baru ya. Contohnya sumbu lilin. Ketika sumbu lilin itu sebelum dibakar, apa yang terjadi? Warnanya apa? Benar kan? Nah, setelah dibakar jadi hitam karena ada arangnya, berarti menimbulkan zat baru, sehingga pembakaran sumbu lilin termasuk perubahan kimia. Terus contohnya lagi selain itu yang kalau lakukan barusan apa? Kertas yang dibakar. Ketika kertas sebelum dibakar kan itu warnanya kertas putih ya. Ketika dibakar, terbakar, apa yang terjadi? Menghasilkan abu. Abu dengan kertas yang sebelum dibakar sama tidak? Beda sekali, sehingga itu adalah contoh dari perubahan kimia. Nah, dari situ semuanya sudah jelas belum mengenai materi kita perubahan kimia dan fisika ini? Sudah ya, semuanya mengerti ya? Sudah praktikum. Kita sudah menyimpulkan, hasilnya juga sudah jelas ya. Saya anggap semuanya mengerti dan paham. Apa ada pertanyaan? Ya, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya nanti mari kita lanjutkan. Setelah kita menyimpulkan materi hari ini, nah itu ada beberapa hal yang akan saya gunakan sebagai refleksi. Nanti ketika ibu memberikan beberapa pertanyaan ya, tolong dijawab sesuai dengan yang kamu yakini, yang sudah kita pelajari. Bisa ya? Bisa ya. Untuk yang pertama, apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Ya, kamu. Ya, betul ya. Kita banyak melakukan ice breaking ya. Dengan ice breaking dan juga teknik stop yang kita lakukan, pembelajaran itu akhirnya akan apa? Fokus kembali dan kita menjadi santai, rileks seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, berdasarkan apa yang telah kalian pelajari, kan semuanya sudah praktikum kan? Menurut kalian apa yang dibutuhkan untuk membuat dan memahami perubahan fisika dan kimia? Yang kamu Mas? Kalian sudah melakukan percobaan baik fisika maupun kimia ya. Kimia dengan apa? Tadi kertas dan sumbu lilin. Sedangkan yang fisika es batu dan lilin. Pertanyaan selanjutnya, strategi apa yang kamu gunakan untuk memudahkan membuat dan memahami memahami materi perubahan fisika dan kimia? Kira-kira apa? Iya, kamu. Iya. Perubahan fisika tidak timbul zat baru, perubahan kimia timbul zat baru. Pertanyaan selanjutnya,
dari perubahan fisika dan perubahan kimia? Ya, Mas? Karena kami suka perubahan fisika dan kimia di kehidupan Ya, penting ya. Setelah kalian perubahan, tahu pakai materi ini, jadi paham. Oh, perubahan kimia yang saya jumpai itu adalah dari ini. Perubahan fisika ini. Seperti itu ya, semuanya sudah dijelaskan. Nah, pertanyaan selanjutnya. Kira-kira dalam mempelajari materi fisika dan kimia ini ada tantangannya tidak? Ya, kamu Mas. Ya, betul ya. Tidak ada tantangan sama sekali karena apa? Materinya mudah. Mudah mana? Cuma membedakan perubahan fisika dan kimia. Selanjutnya. Selanjutnya dua kali saja ya, karena tadi pertanyaan terakhir kan tidak punya tantangan sama sekali. Nah, itu rasanya untuk pembelajaran selanjutnya selain materi ini ya, kalian agar nilai kalian maksimal dalam menguasai pembelajaran, apa yang akan kalian lakukan? Ya, masing-masing belajar sesuai dengan jadwal pelajaran. ya, betul. Akan selalu belajar minimal sesuai dengan jadwal pelajaran. Kelas 7A itu memang hebat-hebat semua ya. Iya, nilainya juga bagus dan keinginannya juga ingin terus belajar. Tapi sama, yang lainnya sudah sama kan keinginannya? Mau belajar kan? Ya. Itu yang enak didengarnya karena kalian ingin selalu belajar. Ya, saya ucapkan terima kasih. Saya sudah memberikan umpan dari kalian. Saya ucapkan terima kasih. Dan untuk kedepannya kita akan menghadapi materi yang baru. Silakan seperti tekad kamu akan terus belajar. Silakan itu dilaksanakan sampai di sini dulu. Dan inilah hasil dari tugas individu yang saya berikan ke siswa kelas 7A, yaitu masih mengenai materi perubahan fisika dan perubahan kimia. Dan ini sesuai dengan KSE, keputusan yang bertanggung jawab dan kesadaran diri. Dan evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Donari Kasabla dari kelas 7A. Sebutkan ciri-ciri perubahan fisika. 1. Tidak menghasilkan suatu zat dengan jenis baru. 2. Bersifat reversibel. 3. Tidak terjadi reaksi kimia. Sebutkan 3 contoh perubahan bentuk suatu zat yang terjadi secara fisika. Es mencair, air menguap, lilin meleleh. Apa yang menyertai terjadinya perubahan kimia suatu zat? Perubahan suhu, perubahan gas, perubahan warna. Jelaskan perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Ciri-ciri perubahan fisika. Tidak Bukan 3 contoh perubahan bentuk suatu zat yang terjadi secara fisika. Es yang meleleh, air yang menguap, kapur barus yang mengubli. Apa yang menyertai terjadinya perubahan kimia atau zat? Bakteri. Dan hasil evaluasi ini juga berdasarkan minat belajarnya. Yang berupa video adalah yang berminat bermain peran, kemudian ada yang menulis, dan ada yang gambar. Gambar kebanyakan berupa infografis. Dan inilah testimoni dari siswa kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Putra dari kelas 7A. Saya mewakili kelompok bermain peran. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dija Wicayasolo dari kelas 7A. Saya akan menjelaskan tentang testimoni pembelajaran sosial emosional yang salah pembelajaran sosial emosional adanya ice breaking yang membuat saya tidak stres dan enjoy untuk melakukan pembelajaran kembali. Saya juga sama menjadi enjoy. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ada dari kelas 7A ingin menyatakan testimoni pembelajaran Bu Umi Fitriah. Pembelajaran sosial emosional di kelas 7A membuat saya nyaman, relax, santai, enjoy. Di sela-sela pembelajaran ada ice breaking yang membuat kami menjadi relax, nyaman, enjoy, dan kembali fokus di pembelajaran selanjutnya. Demikian testimoni saya pembelajaran sosial emosional di kelas 7A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Fajar Maulana dari kelas 7A ingin menyampaikan testimoni pembelajaran Bu Umi Fitri. PSE, pembelajaran sosial emosional. Setelah diterapkannya PSE, saya kembali rileks karena di sela-sela pembelajaran ada ice breaking yang membuat kami kembali fokus ke pembelajaran. Demikian testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lanjarastuti, guru Bahasa Jawa SMP Negeri 8 Salatiga, selaku rekan sejawat dari Ibu Umi Fitriah, yaitu calon guru penggerak Angkatan 5 Kota Salatiga. Menurut pengamatan saya, Bu Umi Fitri telah melakukan pembelajaran yang menerapkan pembelajaran sosial dan emosional, disingkat PSE, dalam praktek mengajar di kelas dan juga mengajak rekan-rekan guru yang lain untuk harus mempraktekannya. Hasil pembelajaran PSE yang diterapkan oleh Bu Umi di kelasnya membuat siswa yang diajar Bu Umi menjadi ramen. Apa itu ramen? R, relax, A, asik, M, menyenangkan, yang E, enjoy, N, nyaman. Dan saya sendiri selaku rekan kerja Bu Umi sangat senang dan bangga atas pencapaian Bu Umi ini. Selamat Bu Umi Fitri telah menyelesaikan aksi nyata di modul 2.2. Sukses untuk kedepannya ya Bu Umi. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pembelajaran sosial emosional yang sudah saya terapkan di kelas 7A. Mohon maaf jika dalam penyampaian banyak salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.